Pada 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower berangkat dari Charlotte, North Carolina, menuju Washington DC menggunakan pesawat Presiden Columbine II dengan tanda panggilan militer Air Force 8610. Secara kebetulan, sebuah pesawat maskapai komersial Eastern Airlines terbang di wilayah yang sama dengan tanda panggilan yang sangat mirip Eastern Airlines 8610. Di tengah kesibukan pengontrol lalu lintas udara, kemiripan kode 8610 tersebut menciptakan kebingungan yang membahayakan. Untungnya, insiden kekeliruan panggilan tersebut tidak berujung pada hal yang tidak diinginkan. Agar kejadian serupa tidak terulang dan untuk memastikan bahwa pengontrol lalu lintas udara selalu tahu persis lokasi pesawat yang membawa kepala negara, protokol baru pun segera diberlakukan. Sejak saat itu, setiap kali Presiden Amerika Serikat menaiki pesawat Angkatan Udara United States Air Force, tanda panggilan radio pesawat itu akan secara otomatis berubah menjadi Air Force One. Prosedur ini secara efektif menghilangkan keraguan, menjamin prioritas penuh di udara, dan menjadikan Air Force One sebagai simbol otoritas dan mobilitas Presiden dimanapun ia berada. Saat ini, pesawat utama yang paling dikenal sebagai Air Force One adalah VC-25A, modifikasi khusus dari Boeing 747-200B. Dengan cat biru putih ikonik, pesawat ini berfungsi sebagai kantor pemerintahan bergerak lengkap dengan ruang rapat, fasilitas medis, komunikasi terenkripsi, dan perlindungan elektronik. Dua unit VC-25A telah melayani sejak 1990, menjadi simbol kekuatan Amerika. Untuk bandara kecil atau rute tertentu, Presiden menggunakan C-32A berbasis Boeing 757, lebih ramping namun tetap aman dan nyaman. Begitu Presiden naik, pesawat ini otomatis mendapatkan call sign Air Force One. Kedepan, Amerika menyiapkan VC-25B berbasis Boeing 7478 yang lebih modern, hemat bahan bakar, dan memiliki teknologi pertahanan lebih canggih sebagai pengganti VC-25A. Air Force One mampu terbang lebih dari 12.500 km tanpa henti jarak yang cukup untuk melintasi benua atau terbang langsung dari Amerika ke Eropa tanpa singgah. Dalam kondisi darurat, pesawat ini bahkan dapat mengisi bahan bakar di udara, membuatnya mampu bertahan di langit selama berjam-jam hingga misi selesai. Saat Presiden melakukan perjalanan, Air Force One tidak dikawal jet tempur di luar wilayah Amerika karena alasan diplomatik dan bisa dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Namun, penerbangannya selalu ditemani armada pendukung, seperti C-17 Globemaster III dan pesawat kargo khusus lainnya yang membawa kendaraan kepresidenan, helikopter Marine One, perangkat komunikasi, hingga pasukan keamanan. Selain itu, di setiap titik tujuan, personel Secret Service dan tim advance sudah lebih dulu diberangkatkan dengan pesawat pendukung untuk memastikan keamanan jalur pendaratan Presiden. Meski tidak dikawal jet tempur, jika muncul ancaman, jet F-15 atau F-22 dapat diterbangkan dalam hitungan menit untuk segera memberikan perlindungan. Air Force One selalu menggunakan jalur penerbangan khusus yang dirahasiakan demi keamanan Presiden. Tidak seperti pesawat komersial yang rutenya dipublikasikan, rute Air Force One hanya diketahui oleh tim terbatas dari Angkatan Udara, Secret Service, serta pengatur lalu lintas udara yang terlibat langsung. Detail rutenya mulai dari titik lepas landas, arah perjalanan, ketinggian, hingga titik belok bisa diubah sewaktu-waktu, bahkan saat pesawat sudah berada di udara. Kerjasama ini dilakukan secara senyap melalui saluran komunikasi terenkripsi. Sistem radar dan satelit militer terus memantau jalur di depan pesawat untuk memastikan tidak ada lalu lintas udara yang mendekat terlalu dekat. Jika ada pesawat komersial yang tanpa sengaja masuk ke area terlarang, ATC akan memerintahkannya menjauh dan NORAD siap mengirim jet tempur jika diperlukan. Dengan cara ini, Air Force One dapat melintas dengan aman tanpa mengganggu jalur penerbangan sipil, sekaligus terhindar dari ancaman di udara. Air Force One dilengkapi sistem keamanan berlapis yang menjadikannya salah satu pesawat paling aman di dunia. Struktur pesawat diperkuat dengan material khusus, jendela anti peluru, serta sistem kelistrikan dan hidraulik cadangan. Untuk menghadapi ancaman udara, pesawat ini memiliki flare, radar peringatan misil, dan perangkat elektronik yang mampu mengacaukan sistem penuntun rudal. Komunikasinya menggunakan saluran terenkripsi dan jaringan satelit militer, sehingga Presiden tetap dapat memimpin dan berkoordinasi dalam situasi darurat.
Sistem elektroniknya juga terlindungi dari jamming, hacking, hingga serangan elektromagnetik. Selama penerbangan, area di sekitar Air Force One menjadi zona larangan terbang dengan NORAD siap mengirim jet tempur jika ada ancaman. Di dalamnya, tersedia ruang medis dan kemampuan pengisian bahan bakar di udara, memastikan presiden tetap aman dan pesawat bisa bertahan di langit dalam kondisi apapun. Air Force One memiliki banyak aspek yang masih dirahasiakan, mulai dari detail sistem pertahanan, spesifikasi teknis, hingga protokol keamanan presiden. Informasi seperti teknologi anti-rudal, struktur pelindung, perangkat komunikasi terenkripsi, rute penerbangan khusus, serta prosedur darurat hanya diketahui oleh tim terbatas di Angkatan Udara dan Secret Service. Dalam situasi darurat nasional, Air Force One dapat bertransformasi menjadi pusat komando terbang. Berkat sistem komunikasi terenkripsinya, Presiden dapat terhubung langsung dengan Pentagon, Gedung Putih, dan pangkalan militer di seluruh dunia. Sejak insiden berbahaya pada 1953, ketika pesawat presiden hampir tertukar dengan penerbangan komersial, Amerika membangun Air Force One menjadi White House terbang yang tak tersentuh. Kini, setiap kali presiden mengudara, identitas pesawat, jalur penerbangan, dan sistem pertahanannya dijaga sangat rahasia. Di balik pintu logamnya tersimpan teknologi yang tak pernah diumumkan ke publik cukup untuk memastikan bahwa sang presiden bisa memimpin, bertahan, dan selamat dari ancaman apapun di langit manapun.